Beruang Dewa Bela Diri, Bab 696 sampai dengan 700. Bab 696 Kekuatan Luar Biasa. Kekuatan Ye Xiwen seolah mengejutkan semua orang sesaat, sehingga pertempuran imajiner itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Sebaliknya, tiba-tiba suasana menjadi hening, dan terdengar suara jarum jatuh. Banyak santo dan murid agung juga menyaksikan bagaimana akhir dari pertempuran ini. Awalnya, mereka tidak menganggap serius Ye Xiwen dan hanya menunggu kapan Su Zhenfei akan mengakhiri pertempuran. Namun kini, melihat Ye Xiwen masih mampu melawan, semua orang terdiam. Kau hebat sekali, kau bisa menahan satu pukulanku dengan kekuatan seorang sage agung setengah langkah. Itu sudah cukup membuktikan bahwa kau bukan sekadar nama. Kau benar-benar punya kemampuan yang luar biasa. Itu membuatku bersemangat. Selanjutnya, aku akan menyerang dengan sekuat tenaga. Awas, Su Zhenfei menyerang dan membunuh Ye Xiwen di awal. Itu karena ia sama sekali tidak menganggap serius Ye Xiwen. Jadi ia pikir serangan mendadak itu tidak masalah. Jika ia ingin menghancurkan semut sampai mati, ia bisa menghancurkannya sampai mati. Apalagi yang perlu ia jelaskan padanya. Namun kini berbeda, Ye Xiwen telah menunjukkan kekuatan yang cukup untuk membuatnya takut. Hal ini memaksanya untuk memandang Ye Xiwen dengan rasa hormat yang baru. Dan ia tak lagi memiliki rasa hina yang sama seperti sebelumnya. Ye Xiwen hanya menatap Su Zhenfei dengan acuh tak acuh tanpa menjawab. Tetapi ia berpikir dalam hatinya bahwa kekuatan Su Zhenfei memang cukup kuat. Ia layak keluar dari hukuman surgawi itu, di mana memang terdapat sekelompok orang mesum. Meskipun kekuatan para anggota biasa hukuman surgawi itu tidak lagi dianggap serius oleh Ye Xiwen, ia harus mengakui bahwa setiap anggota biasa hukuman surgawi ini dapat mendominasi level yang sama dan sangat kuat. Dia harus bertarung dengan cepat, kalau tidak, bahkan mungkin akan menyebabkan para raksasa alam transenden turun tangan, yang tidak ingin dia lihat. Sepertinya Su Zhenfei ingin membunuhnya dalam waktu singkat, agar para petinggi di pihaknya tidak punya waktu untuk bereaksi. Semuanya sudah berakhir. Siapa yang mau repot-repot ke balai penegakan hukum hanya karena orang mati seperti dia? Ye Xiwen tahu dia punya niat seperti itu, karena dia juga memikirkan hal yang sama. Selama ini, berbagai rumor yang menentangnya beredar di Akademi Zhenwu, dan banyak orang menyalahkannya. Jika bukan karena dia, Sekte Yuhua tidak akan menyerbu sama sekali. Sebagai pelakunya, Ye Xiwen seharusnya bangkit dan bunuh diri untuk meminta maaf dan meredakan amarah Sekte Yuhua. Ye Xiwen tentu saja tidak terlalu memikirkan ide-ide bodoh ini. Semua orang bisa melihat ambisi Sekte Yuhua. Mereka jelas tidak hanya puas dengan menemukannya, orang yang membunuh kejeniusan mereka, tetapi memiliki niat yang lebih besar. Para petinggi Akademi Zhenwu menyadari hal ini, sehingga ketika menghadapi tekanan dari Sekte Yuhua, mereka menolak untuk berkompromi. Sekte Yuhua memang akan menyerang, dan terlepas dari apakah Ye Xiwen diserahkan atau tidak, fakta ini tidak akan berubah. Jadi, mengapa repot-repot menyerahkan Ye Xiwen? Lagi pula, jika Ye Xiwen diserahkan, seluruh Akademi Zhenwu akan panik. Lagi pula, para murid Akademi Zhenwu biasanya sangat kuat, dan mereka tidak akan menyerah ketika berdebat dengan kekuatan lain. Mengapa demikian? Karena Akademi Zhenwu akan mendukung mereka. Itulah sebabnya mereka memiliki rasa gaya sentripetal dan menjadi bagian dari Akademi Zhenwu. Namun, jika Ye Xiwen diserahkan, hal itu tidak hanya akan sia-sia, tetapi juga akan mendinginkan hati para murid dan membuat mereka terasing. Jadi, untuk apa repot-repot? Namun, banyak orang di akademi tidak tahu dan hanya berpikir bahwa Ye Xiwen lah yang menyebabkan semua masalah besar ini. Begitu Sekte Yuhua menyerang, merekalah yang akan menderita. Dengan kekuatan Sekte Yuhua yang mengerikan, akan ada banyak penderitaan dan mereka bahkan mungkin mati. Karena itu, saat itu, mereka semua mulai menyalahkan Ye Xiwen. Menghadapi tuduhan semua orang, Ye Xiwen tidak membantah. Bukannya ia mengalah, tetapi ia terlalu malas berdebat dengan orang-orang bodoh yang bahkan tidak mengerti situasinya. Tidak perlu, namun, ini bukan berarti dia tidak marah. Sebaliknya, dia sangat kesal. Jadi, hanya ada satu cara, yaitu membunuh ayam itu untuk menakuti monyet.
mengintimidasi orang-orang itu dengan keras, dan menghentikan tren tidak sehat ini. Su Zhenfei dan Duan Anyi di depannya adalah yang terbaik menurutnya. Mereka cukup kuat dan saya yakin mereka bisa mengejutkan banyak orang. Dia juga tidak ingin para raksasa di alam transenden ikut campur. Jika tidak, idenya untuk membunuh ayam guna menakuti monyet akan hancur. Maka, ia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dalam sekejap, ia bergerak, dan sosoknya meninggalkan jejak bayangan di langit. Sesaat kemudian, ia muncul di hadapan Su Zhenfei. Ia mengepalkan kelima jarinya, yang kemudian berubah menjadi bintang raksasa. Dengan kekuatan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya terjalin samar di atasnya, dan bintang itu jatuh tepat ke bawah. Tinju debu bintang penghancur agung miliknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dulu, yang ia hancurkan hanyalah planet tandus bak gurun. Tetapi kini, planet yang ia hancurkan memiliki vitalitas. Ini adalah perubahan mendasar, meskipun mungkin masih sedikit. Ini sudah merupakan peningkatan mendasar dalam kemampuan tinjunya. Su Zhenfei terkejut dan marah. Ia tak menyangka Ye Xiwen berani menyerangnya lebih dulu. Ia masih memikirkan cara menyingkirkan Ye Xiwen terlebih dahulu. Tetapi ia tak menyangka Ye Xiwen lebih tegas daripada dirinya dan langsung bertindak. Tinju tiran hantu iblis bumi. Teriak Su Zhenfei keras. Dan lingkungan di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya berubah. Seolah-olah orang-orang jatuh ke neraka dalam sekejap. Ribuan hantu meraung serempak. Dan untuk sesaat, seolah-olah ada hantu jahat yang meraung tertiup angin yang melintasi langit. Banyak sekali orang yang tidak dapat menahan gemetar tubuhnya ketika melihat pemandangan ini. Seakan-akan mereka telah melihat hal yang paling mengerikan. Jiwa-jiwa yang penuh kebencian yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di langit. Bagaikan mata hitam, menjalin jaring besar di langit, dan seketika menyelimuti Ye Xiwen. Alam Sein Agung tetaplah alam Sein Agung. Kekuatan yang dimilikinya jauh melampaui jangkauan seorang Sein Agung setengah langkah. Tekanan jiwa saja sudah cukup untuk membuat seorang Sein Agung setengah langkah tumbang. Jika Ye Xiwen tidak menyelesaikan transformasi jiwanya terlebih dahulu, saya khawatir Ye Xiwen tidak akan jauh lebih baik. Apalagi membunuh semua orang seperti sekarang. Sinar bintang yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari kepalan tangan Ye Xiwen, merobek langit, seolah menghadapi jaring raksasa jiwa-jiwa yang penuh dendam. Sinar bintang itu bagaikan jarum panjang, menusuk jiwa-jiwa yang penuh dendam itu. Jiwa-jiwa yang kesal terkena cahaya bintang itu menjerit dan berubah menjadi ketiadaan. Langit berbintang dan neraka bertabrakan dengan dahsyat. Inilah niat tinju yang dipadatkan oleh kedua insan itu. Ini adalah kompetisi niat tinju. Kedua belah pihak bagaikan dua dewa dengan sifat keilahian yang sangat berbeda, saling memusnahkan dan bersaing memperebutkan wilayah masing-masing. Yang disebut hukuman surgawi itu tidak lebih dari ini. Ye Xiwen tertawa terbahak-bahak, tetapi ia sama sekali tidak takut. Ia langsung menyerbu ke tengah-tengah konfrontasi antara kedua tinju itu, bagaikan anak panah. Melesat lurus ke depan, dan sama sekali tidak mempedulikan tinju Su Zhenfei. Su Zhenfei menatap Ye Xiwen seolah-olah sedang menatap monster. Jika dia berani bertarung hanya dengan tubuhnya, lalu apalagi yang bisa dia lakukan selain menjadi monster? Namun, ia tidak tahu bahwa jika ia masih berada di tahap tengah petapa agung setengah langkah, ia mungkin tidak berani melakukannya, atau ia mungkin akan dipukuli sampai mati. Namun sekarang berbeda. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pembunuh darah yang sebelumnya mampu mengalahkannya secara total, berhasil dibunuhnya hanya dalam beberapa gerakan saja. Cahaya keemasan memancar dari tangannya, dan dengan sekali sobekan, rasanya seluruh langit akan terkoyak. Neraka tanpa batas itu bagaikan lukisan berharga, dirobek menjadi dua bagian oleh Ye Xiwen di tempat. Dari jauh, Ye Xiwen tampak sangat ganas, seperti reinkarnasi dewa iblis kuno, tak terhentikan. Menghadapi Ye Xiwen yang begitu kuat, raut wajah Su Zhenfei tiba-tiba berubah. Ia tak menyangka bahwa kekuatan yang ditunjukkan Ye Xiwen barusan ternyata tidak sepenuhnya, dan ia justru menyembunyikan sebagian kekuatannya. Kini, semua kekuatannya meledak, yang membuatnya berubah warna. Para Sein Agung lainnya juga tersambar petir ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Xiwen tidak mampu menandingi Sein Agung tahap akhir sebagai Sein Agung setengah langkah.
Ia justru menunjukkan kekuatan mengerikan yang mampu menyapu dunia. Ye Xiwen bergegas mendekat, dan sebuah tangan raksasa muncul di udara. Tangan awan api runtuh langit bagaikan batu kilangan penghancur dunia di tangannya, menghancurkan langit. Su Zhenfei merasa seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Kekuatan dahsyat itu menekannya, seolah-olah akan membuat tubuhnya runtuh. Tekanan mengerikan itu menyapu dari segala arah. Tepat pada saat ini, sosok dan aura kuat lainnya muncul, yang sama sekali tidak kalah dari Su Zhenfei. Dia adalah Duan Anyi yang sedang menonton pertunjukan di samping. Awalnya, dia merasa tidak perlu campur tangan, dan Ye Xiwen dapat ditekan dengan mudah. Tetapi kemudian, kekuatan yang ditunjukkan Ye Xiwen menjadi semakin kuat, yang membuatnya sedikit terkejut. Pada akhirnya, situasinya hampir menjadi pembunuhan fatal, memaksanya untuk bertindak. Ia tidak bisa berdiam diri saat ini. Ia tahu betul bahwa jika Ye Xiwen membunuh Su Zhenfei, ia akan menjadi korban berikutnya. Ia tidak bodoh, jadi wajar saja ia harus menghentikannya. Kekuatannya tak kalah dari Su Zhenfei. Meskipun ia tidak lahir di surga dan tidak memiliki kondisi sebaik itu, ia telah berlatih lebih dari 1000 tahun lebih lama daripada Su Zhenfei. Waktu yang begitu lama sudah cukup untuk menutupi perbedaan bakatnya. Kekuatannya hampir lebih kuat dari Su Zhenfei. Pedang penghancur naga bintang. Duan Anyi langsung menggunakan jurus uniknya saat menyerang, mengerahkan seluruh kekuatannya. Meskipun ia hampir lebih kuat dari Su Zhenfei, ia tidak jauh lebih kuat. Ye Xiwen mampu menekan Su Zhenfei seperti ini, jadi ia tidak jauh lebih baik. Bagaimana mungkin ia tidak bertarung mati-matian? Tiba-tiba, sebuah pisau terayun, membelah langit. Bintang-bintang berguncang, dan terdengar raungan naga samar yang mengguncang langit dan bumi. Raungan itu langsung merobek tangan besar Ye Xiwen, mengubahnya menjadi energi spiritual, dan menyelamatkan Su Zhenfei dari tangan Ye Xiwen. Ye Xiwen menarik kembali tangan langit runtuh awan apinya, menyipitkan matanya, dan menatap Duan Anyi yang tiba-tiba menyerang dengan niat membunuh. Bab 697 Penindasan dan Kerjasama. Ye Xiwen tidak menunjukkan belas kasihan kepada kedua pria itu. Mereka datang dengan momentum yang kuat dan bertekad untuk membunuhnya. Baginya, mereka semua adalah musuh. Jadi wajar saja jika ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Meskipun Su Zhenfei telah diselamatkan, ia masih menatap Ye Xiwen dengan wajah penuh keterkejutan. Meskipun ini bukan pertama kalinya ia menghadapi situasi hidup dan mati, bisa dibilang ia sekeras batu dalam menghadapi pertempuran, tetapi ini adalah pertama kalinya. Sebelumnya, ia telah beberapa kali berada dalam situasi putus asa, tetapi lawan-lawannya seringkali hanya berada di ujung tanduk. Namun kali ini, ia diinjak-injak hingga mati oleh Ye Xiwen. Perbedaan kekuatan yang sangat besar membuatnya sangat putus asa dan dia bahkan tidak memiliki kemauan untuk bertarung sampai saat terakhir. Kedua pria itu saling memandang dan langsung memahami makna di mata masing-masing. Mereka harus bergabung. Kalau tidak mereka akan dikalahkan oleh Ye Xiwen satu persatu. Awalnya, mereka ingin segera mengakhiri pertempuran dan tidak memberi waktu bagi para raksasa alam transenden itu untuk campur tangan. Lagi pula, para raksasa alam transenden itu berlatih atau menangani banyak hal sepanjang waktu. Kecuali jika ada masalah besar, mereka jarang diganggu untuk muncul. Mereka adalah para pemimpin puncak akademi yang sebenarnya. Namun saat ini, pikiran mereka benar-benar terbalik. Mereka tidak hanya berharap para raksasa di alam transenden akan bertindak, tetapi setidaknya mereka ingin menunda waktu dan menunggu para penguasa yang lebih kuat dari Balai Penegakan Hukum mereka datang dan membunuh Ye Xiwen. Inilah keuntungan memiliki kekuatan yang kuat di belakang Anda. Balai Penegakan Hukum dipenuhi para ahli. Untuk warisan biasa, hanya dengan seorang sage agung yang bertanggung jawab, seseorang dapat bersaing memperebutkan 100 warisan teratas. Namun, bagi raksasa seperti Balai Penegakan Hukum, Sage Agung bukan lagi kekuatan pencegah utama. Ye Xiwen tahu apa yang mereka rencanakan. Bagaimana mungkin ia memberi mereka waktu? Dengan absennya guru Chang Xingzi dan kakak senior Huang Wuji, bahkan jika kakak senior kedua Liu Yanlan, kakak senior ketiga Bai Jiansong, dan dirinya sendiri ikut serta, hanya ada 3 orang suci agung. Dalam hal ini,
Puncak Changsing mereka sama sekali tidak memadai. Puncak Changsing masih memiliki jalan panjang sebelum dapat mencapai puncak kejayaannya. Ini bukan sesuatu yang dapat dibalikkan hanya oleh satu atau dua orang. Oleh karena itu, justru karena itulah Ye Xiwen tidak memberi mereka waktu dan akan membunuh mereka sebelum ada yang bisa bereaksi. Karena merekalah yang datang untuk mencari masalah baginya. Tidak ada yang perlu ditakutkan jika mereka membawa insiden ini ke eselon atas. Mereka bisa membenarkan tindakan mereka. Meskipun puncak Changsing tidak sekuat balai penegakan hukum dan tidak memiliki fondasi, mereka bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Terlebih lagi, pasti banyak orang di eselon atas yang optimis terhadapnya. Kalian berdua ingin membunuhku, tapi kalian tidak pernah membayangkan bahwa aku punya kekuatan untuk membunuh kalian. Ye Xiwen tersenyum cerah. Apa kalian pikir aku masih sama seperti dulu, yang bisa kalian bunuh sesuka hati? Anak ini sungguh mengerikan. Petualangan macam apa yang harus dia lalui hingga tumbuh begitu cepat dalam waktu sesingkat itu? Siapa dia? Apakah dia menerima inisiasi dari Chang Xingzi? Kalau tidak, bagaimana mungkin hal itu bisa begitu menakutkan? Petik 2. Melihat Ye Xiwen hampir menghajar Su Zhenfei hingga tewas, Duan Anyi harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadapinya, dan banyak master langsung bersemangat. Bertarung melawan seorang Sage Agung dengan seorang Sage Agung setengah langkah sudah menjadi legenda. Meskipun Ye Xiwen pernah membunuh seorang Sage Agung setengah langkah tahap awal, hal itu sudah membuat banyak master bersemangat. Bahkan para Sein Agung pun ngeri. Punggung mereka merinding. Apa itu Sein Agung? Dia adalah kaisar di antara para Sein. Dia berkuasa atas dunia. Bahkan Sein muda yang baru saja mencapai kesucian agung dapat dengan mudah menghancurkan sekelompok Master Sein Realm. Namun, dia dipaksa ke titik ini oleh seorang Sein Agung setengah langkah, dan butuh dua orang untuk bergabung. Hal ini mau tidak mau membuat para Santo Agung ini merinding, dan mereka pun merasa sedikit seperti rubah yang berduka atas kematian kelinci. Kapankah mereka, para Santo Agung, ditindas sedemikian rupa sehingga harus menggunakan cara-cara seperti itu untuk melawan musuh-musuh mereka? Hahaha, makin banyak yang suka, makin bagus. Di saat badai mau datang, makin banyak orang, makin bagus. Apa gunanya? Semakin banyak faktor destabilisasi seperti dia, semakin buruk bagi kita. Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Ye Xiwen menutup telinga terhadap diskusi di sekitarnya. Inilah efek yang ia butuhkan untuk menciptakan efek jera yang dahsyat dan mengintimidasi mereka yang siap bergerak. Sosok Ye Xiwen bagaikan bola meriam raksasa, melesat menembus langit dalam sekejap dan melesat di depan mereka berdua. Ia mengepalkan tinjunya dan berubah menjadi bintang raksasa yang bergemuruh turun dari langit. Pada saat itu, bintang itu menyemburkan gelombang udara yang dahsyat, menghantam mereka berdua. Cahaya dahsyat juga memancar dari tubuh Duan Anyi dan Su Zhenfei. Meskipun mereka dipukuli sampai tak bisa bernapas oleh Ye Xiwen, mereka tetaplah seorang Sage Agung, bahkan di tahap akhir Sage Agung. Kekuatan mereka juga mengerikan. Tinju tiran hantu iblis duniawi, pedang penghancur naga bintang. Keahlian unik kedua pria itu bertabrakan dengan keras melawan Ye Xiwen di udara. Sangat mengerikan, dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar sekaligus. Ledakan, Ye Xiwen menyerang dengan sekuat tenaga. Kekuatannya begitu mengerikan sehingga tingkat ketujuh dari tubuh dominannya diaktifkan sepenuhnya. Ia begitu kuat sehingga ia dapat memindahkan gunung dan menghancurkannya hanya dengan satu tamparan tangan. Namun, kedua lawan tersebut bersatu dan sama-sama kuat. Untuk sementara, mereka bertarung secara setara dengan Ye Xiwen. Tentu saja, orang lain tidak melihatnya seperti itu. Sebaliknya, mereka terkejut melihat Ye Xiwen bisa sejajar dengan Su Zhenfei dan Duan Anyi setelah mereka bergabung. Anda harus tahu bahwa siapapun di antara mereka dapat menjadi pemimpin di level yang sama. Tetapi sekarang berhadapan dengan Ye Xiwen, seorang pria kecil yang wilayah kekuasaannya bahkan bukan seorang Sage Agung. Dia telah menggunakan semua kekuatannya dan hanya dapat mencapai hasil seri dan tidak dapat menekannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak bagaikan tiga bola cahaya raksasa di langit, saling bertabrakan dengan dahsyat. Langit berguncang hebat, bahkan dengan perlindungan susunan sihir tersebut.
banyak master bergegas mundur ke jarak aman agar tidak terbunuh akibat pertarungan ketiganya. Melihat dirinya akan terseret ke dalam perang yang berlarut-larut, Ye Xiwen tiba-tiba merasa cemas. Ia adalah orang yang paling tidak ingin pertempuran itu berubah menjadi perang yang berlarut-larut. Meskipun kekuatan bertarungnya masih dalam taraf terkuatnya, jika dia terus bertarung seperti ini, dia bahkan tidak memerlukan 200 gerakan untuk mengalahkan kedua pria itu. Tetapi dia tidak punya waktu. Memikirkan hal ini, mata Ye Xiwen berbinar cemerlang. Ia melangkah maju tiba-tiba, dan tubuhnya tiba-tiba diselimuti lapisan keilahian keemasan. Dari kejauhan, ia tampak seperti dewa perang yang ditempa emas, dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Sosoknya melesat keluar dengan dahsyat, mendistorsi langit, dan dalam sekejap ia sudah berada di depan mereka berdua. Keduanya bergabung untuk menciptakan gelombang kejut yang kuat, yang menyapu ke arah Ye Xiwen seperti kekuatan yang luar biasa, berniat membunuh Ye Xiwen secara langsung. Tangan Ye Xiwen langsung berubah menjadi sepasang cakar naga, yaitu telapak tangan Panlong. Ini adalah seni bela diri kuat pertama yang Ye Xiwen kuasai, dan ia telah mempraktikannya hingga ke sumsum tulangnya. Ia dapat menampilkan kekuatan misterius telapak tangan Panlong sesuka hati, berubah menjadi panlong raksasa yang melahap dunia. Merobek, disertai suara gemuruh yang menembus udara. Gelombang kejut yang tak berujung menghantam tangan Ye Xiwen, namun hanya mengeluarkan suara seperti logam, lalu dirobek-robek oleh tangannya. Ye Xiwen menerjang serangan itu tanpa ragu sedikit pun dan menyerbu langsung ke depan kedua pria itu. Bang! Duan Anyi tak sempat bereaksi. Ia tak menyangka Ye Xiwen tak hanya baik-baik saja, tapi malah mampu menahan semua serangan mereka dengan tangan kosong. Namun, mereka tidak tahu bahwa jika tubuh Ye Xiwen didigitalkan, bagian terpanjangnya adalah tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya tak terkalahkan dan orang biasa bukanlah tandingannya. Duan Anyi langsung terhempas. Kekuatan dahsyat yang disertai energi sejati Ye Xiwen berkobar di tubuhnya, dan ia hampir terhempas ke udara. Ye Xiwen ingin mengejarnya, tetapi dia melihat Su Zhenfei berlari ke arahnya dengan mata merah. Ye Xiwen, jangan terlalu cepat senang. Kami ini orang suci yang hebat. Bagaimana mungkin kami bisa dikalahkan olehmu? Su Zhenfei meraung. Dia adalah orang suci yang hebat, dan juga hukuman surgawi. Raja di level yang sama. Bagaimana mungkin dia tidak punya rencana cadangan? Dua kekuatan mengerikan dalam tubuhnya mulai mendidih, dan aura jahatnya begitu kuat hingga dua orang menjerit nyaring. Dua hantu besar muncul di hadapan semua orang, dengan wajah dan taring hijau, membuat orang-orang merasa seperti sedang mengalami mimpi buruk sekilas. Di tengah tatapan semua orang yang terheran-heran, kedua hantu itu perlahan minggir dan berubah wujud menjadi sosok yang persis sama dengan Su Zhenfei. Bahkan aura mereka pun sama. Ini adalah inkarnasi dari hantu jahat. Ini adalah teknik rahasia tingkat tinggi yang tercatat dalam tinju tiran hantu iblis bumi. Hanya sedikit orang yang pernah mampu mempelajarinya. Teknik ini membutuhkan tekad yang sangat kuat. Mustahil bagi orang biasa untuk mempelajarinya. Beberapa orang bermata tajam dan langsung mengenali gerakan ini, lalu terkejut. Di antara sekian banyak teknik rahasia tinju hantu iblis bumi, inkarnasi hantu jahat ini juga sangat terkenal. Alasannya adalah inkarnasi hantu jahat ini dapat berubah menjadi dua penolong yang kuat dengan kekuatan yang sama dengan tubuh aslinya, yang akan meningkatkan kesulitannya berkali-kali lipat. Aku tidak menyangka tinju penguasa hantu iblis bumi ini begitu ajaib. Ye Xiwen sedikit mengernyit. Ini agak mirip dengan klon binatang bintangnya, tetapi juga berbeda. Inkarnasi ini tidak dapat berlatih secara mandiri dan hanya dapat berkembang dengan peningkatan kekuatan tubuh aslinya. Terlebih lagi, klonnya adalah individu sungguhan, sedangkan inkarnasinya tidak. Kebanyakan dari mereka hanyalah energi spiritual atau energi lain yang terkondensasi, sama seperti inkarnasi jiwa binatang bintang. Inkarnasi ini umumnya jauh dari memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh aslinya. Umumnya, ia hanya memiliki sedikit kekuatan dari tubuh aslinya. Namun, inkarnasi hantu jahat ini jelas berbeda. Tidak diketahui dari mana kedua hantu jahat itu ditangkap. Lalu mereka disempurnakan menjadi inkarnasi menggunakan metode rahasia. Kekuatannya sungguh luar biasa. Tetapi saat ini Ye Xiwen tidak punya waktu untuk memikirkannya.
karena Su Zhenfei sudah menyerang. Kamu Siwen, mati. Suara ketiga Su Zhenfei datang dari segala arah. Bab 698 bunuh semua. Su Zhenfei memang luar biasa. Ia mampu menguasai seni bela diri unik tinju di Saguiba. Tekadnya memang sangat kuat. Seni bela diri semacam ini mengharuskan kita membunuh banyak musuh, bahkan dengan sengaja. Banyak orang yang menjadi gila di tengah latihan sebelum akhirnya bisa menguasainya. Umumnya, mereka yang mampu menguasai keterampilan ini adalah orang gila dan paranoid yang memiliki kelainan mental, atau pembunuh berdarah dingin. Aura masing-masing Su Zhenfei telah mencapai puncaknya, dan mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Terlepas dari perbedaannya, mereka semua sangat kuat, bahkan dari kejauhan. Banyak orang masih dapat merasakan kekuatan mengerikan dari ketiga Su Zhenfei ini. Ye Siwen, kau cari mati. Kau pikir kau bisa bersaing denganku? Orang sepertimu harus dibasmi. Ketiga Su Zhenfei meraung dan menyerbu Ye Siwen. Ketiganya bergabung, dan langit serta bumi berguncang. Mereka bersama-sama melancarkan tinju hantu iblis bumi yang sangat besar, dan langit serta bumi seakan runtuh oleh pukulan ini. Pertarungan ini akan seru. Su Zhenfei tiba-tiba berubah menjadi tiga makhluk, dan kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk ditonton. Pertarungan ini tidak akan sepihak seperti sebelumnya. Kurasa tak ada yang menyangka Su Zhenfei bisa berubah menjadi inkarnasi hantu jahat. Tapi Ye Siwen memang luar biasa kuatnya. Aku penasaran petualangan macam apa yang dia lalui hingga menjadi sekuat itu. Banyak orang suci besar tengah mendiskusikan masalah ini, dan pertempuran ini akan menjadi semakin sengit. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan antara Ye Siwen dan ketiga Su Zhenfei semakin sengit. Tak satu pun dari mereka yang bisa menjadi lawannya. Tetapi setiap kali salah satu dari mereka dalam bahaya, dua lainnya akan selalu maju tanpa peduli apapun. Situasi sempat menemui jalan buntu, dan Duan Anyi yang berada di kejauhan beristirahat sejenak dan langsung ikut bertempur. Kemudian, situasi berubah menjadi di mana empat master bergabung untuk mengepung dan menekan Ye Siwen. Tak satu pun dari mereka yang mampu menandingi Ye Siwen. Tetapi setelah keempatnya bergabung, sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Ye Siwen, kita tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, cepat atau lambat para raksasa di alam transenden akan campur tangan. Kata Ye Mo, jika raksasa alam transenden campur tangan saat ini, itu tidak akan sejalan dengan keinginan Ye Siwen. Ye Siwen, yang juga ingin segera mengakhiri pertempuran, tidak ragu lagi. Di cermin Tianyuan, pil Lingyuan yang tak terhitung jumlahnya mulai terbakar dengan ganas. Dan mereka tidak terbakar satu persatu, melainkan berkeping-keping. Mereka terbakar dalam satuan 1 juta, dan hampir 100.000 pil Lingyuan dibakar setiap detik. Bagi yang lain, ini merupakan kekayaan yang luar biasa. Tetapi bagi Ye Siwen, yang baru saja menghasilkan banyak uang, itu bukanlah apa-apa. Namun, jika ia terus terbakar seperti ini, tak lama lagi ia akan menjadi orang miskin. Jutaan pil esensi spiritual terbakar dalam 1 detik. Efisiensi yang mengerikan itu memungkinkan kekuatannya melonjak ke tingkat yang mengerikan dalam waktu singkat. Kekuatannya sudah cukup kuat untuk mendominasi dunia. Dan setelah menghabiskan pil esensi spiritual dalam jumlah yang mengerikan dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya meningkat drastis. Ini adalah metode yang tidak bisa dipelajari orang lain, karena mereka tidak memiliki kekayaan sebanyak itu. Hanya Ye Siwen yang memilikinya, dan hanya dia yang berani membakar pil esensi spiritual dengan cara ini. Setelah menghabiskan pil yuan spiritual seperti air berkali-kali, ia juga mengembangkan kebiasaan memperlakukannya seperti tanah. Ia tak mungkin berhenti memperlakukannya seperti tanah. Ia tetap harus menghabiskannya seperti air. Di sekitar Ye Siwen, energi spiritual yang dihasilkan oleh pembakaran pil esensi spiritual yang tak terhitung. Jumlahnya menutupi tubuhnya dan benar-benar membentuk jubah spiritual. Banyak orang tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah ketika melihat pil Lingyuan milik Ye Siwen yang menyala-nyala. Terutama para pendekar legendaris. Pil Lingyuan yang dibakar Ye Siwen dalam sedetik itu adalah seluruh harta mereka. Para Saint lainnya juga ingin menangis.
Semua kekayaan yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah dibakar oleh Ye Xiwen hanya dalam sekejap. Para santo besar bahkan lebih tercengang. Mereka pernah melihat orang kaya, tetapi mereka belum pernah melihat orang sekaya itu. Terlebih lagi, mereka belum pernah melihat orang yang begitu boros. Bukankah ini hanya pertarungan yang sangat remeh? Apa perlu membakar pil esensi spiritual sebanyak itu? Mereka merasa patah hati untuk waktu yang lama hanya dengan melihatnya. Rata-rata, seorang sage agung hanya memiliki kekayaan bersih sekitar 100 juta pil Ling Yuan. Membakar 1 juta sekaligus setiap detik membuat gigi mereka sakit. Pergi, teriak Ye Xiwen. Dan cermin Tianyuan di tubuhnya tiba-tiba melesat keluar, memancarkan cahaya darah yang dahsyat. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang berterbangan di langit langsung tersapu oleh cahaya darah itu. Segera setelah itu, gumpalan darah lain jatuh dari langit dan langsung mengenai salah satu Su Zhenfei. Ye Xiwen tidak tahu yang mana yang asli, tapi itu tidak masalah. Yang penting mereka semua hancur. Ye Xiwen segera menyerbu, mengepalkan kelima jarinya, berubah menjadi bintang besar, dan jatuh dengan suara keras. Sebuah pengalaman mengerikan akan datang, dan langit mulai bergetar hebat. Su Zhenfei melawan dengan panik, mencoba menghentikan para master lain yang datang menyelamatkannya. Tapi bagaimana mungkin Ye Xiwen membiarkannya berhasil? Ia melangkah maju, bagaikan gunung Tai, dan langsung menghancurkannya. Kekuatan mengerikan itu langsung menyapu, dan seluruh Void Club mulai bergetar hebat, seolah-olah akan segera dihancurkan. Boom! Dengan ledakan dahsyat, tinju Ye Xiwen menghantam Su Zhenfei dengan keras. Beberapa master lain ingin membantu, tetapi sudah terlambat. Setelah membakar pil Ling Yuan, kecepatan Ye Xiwen meroket ke tingkat yang mengerikan. Lagi pula, ia membakar jutaan pil Ling Yuan dalam 1 detik. Jika ini tidak berpengaruh, ia mungkin akan menabrak dinding dan mati. Ah! Dengan teriakan nyaring, Su Zhenfei ini langsung berubah wujud menjadi hantu ganas. Ia adalah Raja Hantu. Ia telah melahap banyak hantu lain dan menjadi sangat mengerikan dan kuat. Itu adalah Raja Hantu. Menjerit memilukan. Ia diberi makan oleh Su Zhenfei dan dimurnikan menjadi inkarnasi hantu jahat. Tetapi sekarang ia langsung ambruk di udara dan berubah menjadi bola energi jahat dan berpencar. Saat salah satu inkarnasi hantu jahat dikalahkan oleh Ye Xiwen, Ye Xiwen langsung merasakan tekanan yang jauh berkurang. Pada saat ini, 3 master lainnya juga telah maju, tetapi Ye Xiwen sama sekali tidak merasa gugup. Sebaliknya, ia tertawa dan berkata, "Kerja bagus." Ye Xiwen menerkam langsung ke arah ketiga orang itu, dan tangan besarnya teracung, berubah menjadi awan merah menyala yang besar, menekan ke bawah, seolah-olah langit runtuh. Ia mengabaikan kedua orang lainnya dan menghantam Su Zhenfei. Angin telapak tangan yang mengerikan membentuk hembusan angin yang besar, dan bahkan membentuk sangkar besar, yang secara langsung menjepit Su Zhenfei. Su Zhenfei menjerit pilu, tubuhnya hampir hancur. Pada saat ini, Su Zhenfei yang lain menyerang Ye Xiwen dengan panik seperti orang gila. Tinju penguasa hantu iblis bumi langsung mengenai tangan besar Ye Xiwen, dan berhasil menepis tangan besar Ye Xiwen, memberi Su Zhenfei yang lain kesempatan untuk melarikan diri. Ye Xiwen saat ini mengerti bahwa Su Zhenfei yang dikurungnya adalah Su Zhenfei yang asli, dan yang satunya lagi pastilah inkarnasi dari hantu jahat. Dia segera meningkatkan kekuatan tangannya dan mendorong pemuda itu hingga jatuh. Boom! Tangan besar Ye Xiwen langsung jatuh. Ah! Teriak Su Zhenfei saat ia terkena pukulan langsung, dan tubuhnya hancur di tempat. Ini memang yang asli. Saat tubuh asli Su Zhenfei mati secara tragis, inkarnasi hantu jahat lainnya juga menjerit dan langsung berubah menjadi asap hijau. Inilah keganasan inkarnasi ini. Begitu tubuh aslinya mati, inkarnasinya juga akan langsung mati secara tragis. Tak akan ada pengecualian. Kedengarannya seperti cerita panjang, tetapi kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap mata. Su Zhenfei kalah telak dan dibunuh oleh Ye Xiwen. Hanya Duan Anyi yang tersisa. Duan Anyi menatap Ye Xiwen dengan wajah muram, sedikit pucat. Ia tak menyangka bahkan jika keempat master bergabung, mereka akan dikalahkan oleh Ye Xiwen. Musuh seperti itu sungguh mengerikan. Sekarang dia merasa sedikit menyesal. Kenapa dia berurusan dengan bintang sekejam itu?
Ini kesalahan besar. Seharusnya dia tidak berurusan dengan Ye Xiwen sama sekali. Namun saat ini, ia tidak punya waktu untuk berpikir, karena Ye Xiwen sudah menerjangnya. Ye Xiwen juga sangat tegas dan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Tanpa bantuan dari ketiga tuan lainnya, Duan Anyi tidak memiliki kekuatan untuk melawan Ye Xiwen dan dipukul mundur sepenuhnya. Semua prajurit yang menyaksikan adegan ini tak kuasa menahan napas. Mereka tak menyangka seorang master di tahap akhir Great Sage akan ditekan seperti ini di depan Ye Xiwen. Apalagi mereka berdua cukup kuat untuk mendominasi di antara para master di tahap akhir Great Sage. Tetapi mereka masih tak berdaya melawan balik di tangan Ye Xiwen. Bang! Duan Anyi terpental mundur oleh pukulan Ye Xiwen sambil berteriak. Ye Xiwen melangkah keluar dari cahaya keemasan dan mengejarnya, berniat memberinya pukulan terakhir. Tiba-tiba, sebuah tangan besar meraihnya dari langit. Berhenti! Teriakan dingin yang familiar terdengar dari langit, dan sesosok makhluk melesat menembus langit dengan kecepatan yang mencengangkan, dengan momentum yang mengerikan menyelimuti langit. Ye Xiwen mendengus dingin dan langsung menebak siapa orang itu. Namun, ia tak memberi kesempatan pada Duan Anyi. Ia melangkah maju dan meninjunya. Bang! Tubuh Duan Anyi hancur di tempat. Darah mengalir deras, dan jiwanya langsung terhempas. Dan seorang resi agung pun tewas secara tragis. Setelah itu, Ye Xiwen berhenti berlatih, menatap dingin pendatang baru itu, dan melontarkan beberapa patah kata, Mu Shengji. Maaf, kamu terlambat. Bersambung. Jika Anda menyukai karya ini, silakan pilih rekomenda. Bab 699 Membunuh Jiwa Mu Shengji lagi. Mu Shengji, maaf, kamu terlambat. Ye Xiwen menatap orang yang datang dengan ekspresi dingin. Orang itu tak lain adalah Mu Shengji. Mu Shengji mengenakan gaun panjang, tangannya di belakang punggung, menatap Ye Xiwen dengan ekspresi arogan. Wajahnya sedingin es. Tetapi saat ini, ia menatap Ye Xiwen dengan ekspresi agak marah. Ia baru saja meminta untuk berhenti, tetapi Ye Xiwen sama sekali tidak menanggapi kata-katanya dengan serius, dan mengabaikannya begitu saja. Kata-katanya bahkan mempercepat kematian keduanya. Oke, kau benar-benar berani. Aku tidak menyangka aku tidak bisa melenyapkanmu tepat waktu. Dan sekarang kau menjadi begitu kuat dan menjadi bencana. Kata Mu Shengji dingin, dengan sedikit amarah di wajahnya. Ia selalu memegang kendali atas segalanya, tetapi sekarang ia diabaikan oleh Ye Xiwen. Ini adalah orang yang terbiasa menjadi kuat, dan dia sama sekali tidak bisa beradaptasi dengan perasaan memiliki seseorang yang lepas dari telapak tangannya. Awalnya, dia sama sekali tidak menganggap Ye Xiwen dengan serius. Meskipun Ye Xiwen dapat membuat banyak suara, di dalam hatinya, dia sama sekali bukan apa-apa. Itu seperti melihat semut yang sangat berisik. Di masa lalu, dia tidak menganggap Ye Xiwen dengan serius apakah dia seorang legenda atau setengah orang suci. Di matanya, dia memang tidak jauh lebih kuat dari seekor semut, dan dapat dihancurkan sampai mati sesuka hati. Dia tidak memiliki ancaman sama sekali. Selain itu, dia masih dalam retret pada saat itu. Jadi dia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh Ye Xiwen. Tetapi dia tidak mengambil tindakan sama sekali. Dan dia juga mengirim orang untuk membunuh Ye Xiwen satu demi satu. Siapa yang tahu bahwa dia akan gagal setiap saat. Dan seiring dengan kegagalan orang-orang ini, Ye Xiwen juga tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan sekarang, dia harus melihat ke samping. Selama masa retretnya, Ye Xiwen tanpa sadar telah mengembangkan kemampuan untuk membunuh seorang ahli Great Sage tahap akhir. Jika ini terus berlanjut, akan menjadi bencana. Jika ia terus berkembang, ia mungkin justru menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, secercah niat membunuh muncul di wajahnya yang dingin. Ia tidak boleh membiarkannya tumbuh dewasa. Sama sekali tidak. Sudah waktunya untuk mengakhirinya sekarang. Mu Shengji menatap Ye Xiwen dengan dingin. Tetapi yang ada di dalam hatinya adalah bagaimana cara membunuh Ye Xiwen dan menebus kesalahannya sebelumnya karena tidak menganggap serius Ye Xiwen. Tiba-tiba, Ye Xiwen tertawa. Dengan kondisimu saat ini, kau hanyalah klon dari roh asli. Beraninya kau bersikap begitu arogan di hadapanku. Ye Xiwen tiba-tiba bergerak. Aura mengerikan meletus darinya.
dan sosoknya merobek udara dan angkasa. Ia langsung menyerbu Mu Shengji, mengepalkan kelima jarinya, dan berubah menjadi bintang raksasa, yang jatuh langsung seperti gunung, menghancurkannya. Ye Xiwen akhirnya menyadari bahwa Mu Shengji di hadapannya bukanlah dirinya yang sebenarnya. Dirinya yang sebenarnya masih menyendiri. Namun, jika dirinya yang sebenarnya datang untuk membunuhnya, maka Ye Xiwen akan kesulitan melarikan diri. Ia harus memanggil klon binatang bintang untuk melarikan diri. Jika benar-benar Mu Shengji yang datang, maka setelah keluar dari pertapaan, Mu Shengji mungkin telah menjadi seorang master di alam sage agung dan alam kesempurnaan agung, dan akan mampu menguasai alam di bawah alam transenden. Yang datang sekarang hanyalah tiruan jiwanya. Jika itu tubuh aslinya, Ye Xiwen pasti sudah kabur saat itu juga tanpa sepatah kata pun. Tapi sekarang, itu hanyalah tiruan jiwanya. Jadi Ye Xiwen tidak takut. Akan tetapi, meski hanya berupa gumpalan klon jiwa, kekuatan Mu Shengji begitu mengerikan. Kekuatannya tak kalah dengan Duan Anyi dan Su Zhenfei barusan, bahkan lebih kuat dari mereka. Boom! Mu Shengji tiba-tiba menyerang, bertekad untuk tidak memberi Ye Xiwen kesempatan. Dengan satu gerakan, ia meruntuhkan ruang. Cahaya ilahi yang mengerikan meledak dan berubah menjadi tangan besar yang mencengkeram Ye Xiwen. Ternyata itu adalah 7 pengendali bangau suci. Ye Xiwen telah menyaksikan keterampilan unik ini berkali-kali sebelumnya. Ia bahkan pernah melihat secercah jiwa Ye Xiwen melakukannya. Namun, saat itu, jiwanya terlalu kecil, dan 7 tangan suci pengendali burung bangau tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Meskipun 7 tangan suci pengendali burung bangau tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya sekarang, perbedaannya sudah sangat jauh dibandingkan sebelumnya. Hanya dengan begitu wujud asli Mu Shengji akan mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan dari keterampilan unik ini. Akan tetapi meski begitu, gumpalan jiwa Mu Shengji ini tetap mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Dan 7 tangan suci pengendali burung bangau dapat dikatakan sangat hebat di tangannya. Tangan, langit runtuh awan api milik Ye Xiwen terbentuk, dan awan api besar turun menghantam dan tiba-tiba bertabrakan dengan 7 tangan suci yang mengendalikan derek. Boom! Ruang itu juga bergetar hebat. Meskipun kedua belah pihak baru bertarung untuk pertama kalinya dan masih saling menguji, mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk saling membunuh dalam waktu sesingkat mungkin. Tekad mereka sangat kuat. Pergi ke neraka, teriak Mu Shengji. Dan sepasang sayap putih tiba-tiba tumbuh di belakangnya, seperti burung bangau. Ia langsung berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di belakang Ye Xiwen. Kecepatannya terlalu cepat, hampir melebihi kecepatan pikiran spiritual kebanyakan orang. Sebelum banyak orang sempat bereaksi, mereka melihatnya muncul di belakang Ye Xiwen. Dengan bantuan 7 tangan suci pengendali bangau, ia mampu mencabik-cabik Ye Xiwen. Tetapi hampir pada saat yang sama, Ye Xiwen bergerak, berbalik, dan sebilah pedang tajam tiba-tiba muncul di tangannya, menebas ke arah Mu Shengji di udara. Cepat, cepat, cepat. Kecepatan Ye Xiwen sangat cepat, hampir secepat kilat. Dalam sekejap, ia mengayunkan pedangnya ke belakang dan hampir menusuk kepala Mu Shengji. Kecepatan Ye Xiwen begitu cepat sehingga bahkan jika tubuh asli Mu Shengji tiba, ia mungkin tidak akan secepatnya. Terlebih lagi, ini hanyalah klon jiwanya, yang sama sekali bukan apa-apa. Mu Shengji bisa melihat ancaman yang ditimbulkan oleh Ye Xiwen. Ia hanya berada di level setengah langkah Sage Agung, namun ia mampu membunuh seorang Sage Agung di tahap akhir. Jika ini terus berlanjut, akan menjadi bencana. Karena itu, ia harus bertindak cepat dan harus menang secepatnya. Ia sama sekali tidak bisa membiarkan Ye Xiwen selamat dan menyingkirkan masalah di masa depan. Itulah sebabnya dia menyerang dengan pukulan mematikan sejak awal, tidak memberi Ye Xiwen kesempatan untuk bereaksi. Tetapi Ye Xiwen bahkan lebih cepat, yang telah dia duga. Hampir seketika, dia menghentakkan kakinya keras dan mundur ribuan meter, nyaris menghindari ujung pedang Ye Xiwen yang tajam. Namun, ia ingin menghindar, tetapi Ye Xiwen tidak memberinya kesempatan. Ia melangkah maju dan mendekat, lalu langsung beralih ke tinju dan tiba-tiba menjatuhkannya. Bang! Mu Shengji tak bisa mengelak dan terkena hantaman Ye Xiwen. Tubuhnya nyaris hancur di udara. Namun,
Yang mengejutkan Ye Xiwen adalah Mu Shengji tampak seperti akan dihancurkan berkeping-keping olehnya. Tetapi sebenarnya ia tidak langsung hancur oleh pukulannya. Tubuhnya memang mengerikan. Dan yang terpenting, Mu Shengji tidak hadir dalam wujud aslinya. Hanya setitik jiwanya saja yang memiliki kekuatan mengerikan. Sulit membayangkan betapa mengerikannya Mu Shengji ketika ia benar-benar datang. Sekalipun ia memiliki tubuh yang mendominasi, ia akan langsung diledakkan. Mustahil untuk mengalahkan Mu Shengji. Bukan karena tubuh dominannya tidak kuat, tetapi ranah Mu Shengji jauh lebih tinggi darinya. Hampir satu ranah besar terpisah, dan tidak ada kemungkinan untuk mengalahkannya sama sekali. Tentu saja, jika mereka berada di level yang sama, Ye Xiwen tidak akan takut pada siapapun. Dia memiliki tubuh yang dominan dan sangat percaya diri. Kau ingin membunuhku begitu saja. Kau terlalu meremehkanku, kata Mu Shengji sambil mencibir. Saat ini, ia tak lagi memiliki momentum untuk mendominasi dunia. Juga tak lagi yakin bisa membunuh Ye Xiwen. Saat ini, ia akhirnya mengerti mengapa Su Zhenfei dan Duan Anyi tewas di tangan Ye Xiwen. Bukan karena oportunisme atau kecerobohan mereka, melainkan karena Ye Xiwen memang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sage Agung setengah langkah tahap akhir pada dasarnya hanyalah sebuah benda saji di tangannya. Saat ini, ia tidak punya cara untuk melakukan apapun pada Ye Xiwen. Bahkan jika ia tidak bertindak, ia mungkin tidak akan bisa melakukan apapun pada Ye Xiwen. Mu Shengji menyerang lagi, dengan kekuatan bagaikan guntur dan suara samar burung bangau. Ia berubah menjadi burung bangau raksasa dan menerkam Ye Xiwen. Bangau raksasa itu langsung mencengkeram Ye Xiwen dengan cakar esnya, yang merupakan inti dari 7 tangan pengendali bangau suci. Namun, hanya 3 kaki di depan Ye Xiwen. Sebuah penghalang berwarna darah tiba-tiba muncul dan melindungi Ye Xiwen di dalamnya. Ada energi berwarna darah samar yang mengalir di dalamnya, dan gelombang berwarna darah yang mengerikan langsung menyerang balik bangau itu. Tiba-tiba meledak, dan gelombang berwarna darah yang dahsyat itu langsung menenggelamkan bangau itu. Bangau yang awalnya sangat kuat, sama sekali tidak dapat lolos dari gelombang berwarna darah itu. Kekuatan cermin Tianyuan meledak dengan dahsyat. Dengan pil Lingyuan yang tak terhitung jumlahnya sebagai fondasinya, kekuatannya juga diperkuat hingga tak terbatas. Teriakan memilukan bangau itu langsung tenggelam dan meleleh tanpa jejak, menampakkan wujud asli Mu Shengji, yang juga terperangkap dalam gelombang berwarna darah dan tak mampu melarikan diri. Saat itu, Ye Xiwen langsung menginjak gelombang darah itu dan menerjang Mu Shengji. Tangannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dengan sobekan tiba-tiba, Mu Shengji terbelah menjadi 2 bagian di tempat. Karena ia adalah inkarnasi dari setitik jiwa, tidak ada darah yang mengalir, melainkan berubah menjadi energi jiwa selama 2 hari. Kesadaran utamanya telah dibunuh oleh Ye Xiwen. Setelah pertempuran, Ye Xiwen menarik auranya dan menjadi seperti dewa iblis kuno. Semua orang menatap Ye Xiwen di langit dengan linglung. Apakah dia masih manusia? Ye Xiwen, kau sungguh berani. Saat aku keluar dari pengasingan, aku akan mengambil kepalamu. Gemuruh Mu Shengji sendiri datang dari langit yang jauh. Aku sendiri yang akan datang ke rumahmu dan membunuhmu. Ye Xiwen mencibir. Momentumnya bagaikan pilar, tak menyerah sama sekali. Menatap kehampaan dari kejauhan, seolah-olah ia bisa melihat bayangan Mu Shengji. Bab 700 Akademi Zenwu gempar. Berita bahwa Ye Xiwen muncul dengan kekuatan besar dan membunuh 2 orang suci agung di tahap akhir, dan bahkan secercah Yuan Anshan milik Mu Shengji, menyebar ke seluruh Akademi Zenwu bagaikan angin semalaman, menyebabkan atmosfer yang sudah tegang di Akademi Zenwu menjadi meluap. Perlu dikatakan bahwa setiap kali Ye Xiwen muncul, ia selalu menimbulkan sensasi. Dalam beberapa dekade yang singkat ini, orang-orang telah menemukan bahwa tingkat pertumbuhan Ye Xiwen sungguh tak terbayangkan. Setiap kali ia muncul, itu menandakan bahwa ia telah membuat kemajuan pesat. Hingga saat ini, di mata semua orang, hanya butuh waktu singkat baginya untuk memiliki kekuatan untuk membunuh Sang Bijak Agung. Kecepatan kemajuannya tak tertandingi. Kecemerlangan para pejuang generasinya telah lama diredam sepenuhnya olehnya. Yang lebih penting, dia benar-benar menantang Mu Shengji dan mengatakan akan membunuhnya sendiri. Betapa sombongnya dia.
Mu Shengji telah terkenal di Akademi Zhenwu selama bertahun-tahun dan telah mengumpulkan banyak prestise. Kecuali seorang jenius tak tertandingi seperti Huang Wuji, orang biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Ia juga merupakan kepala aula berikutnya yang ditunjuk oleh Balai Penegakan Hukum dan orang yang dipromosikan oleh Balai Penegakan Hukum untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa istana tertinggi berikutnya. Dibandingkan dengannya, Ye Xiwen terlalu kecil, baik dari segi kekuatan, status, maupun kekuasaan. Ia jauh lebih rendah, atau bahkan tidak selevel. Terlebih lagi, semua orang merasa bahwa tidak peduli seberapa cepat Ye Xiwen meningkat, dia tidak akan mampu bersaing dengan Mu Shengji saat ini. Apakah dia gila atau punya dasar untuk ini? Semua orang membicarakannya, dan rasanya seperti menuangkan minyak mendidih ke api, dan semua pendapat keluar sekaligus. Menghadapi opini publik yang memanas, orang-orang di Balai Penegakan Hukum semakin beringas untuk memberi Ye Xiwen pelajaran. Setelah Mu Shengji lolos, mereka akan mencabik-cabik Ye Xiwen dan menghamburkan tulang-tulangnya menjadi abu. Mereka dipenuhi kebencian. Sejak Ye Xiwen memasuki Akademi Zhenwu, para master dari Balai Penegakan Hukum telah bertekuk lutut di tangannya. Ditambah lagi perseteruan lama antara Puncak Changxing dan Balai Penegakan Hukum, tak ada ruang untuk rekonsiliasi di antara mereka. Awalnya, Huang Wuji hanyalah seseorang yang bisa menyaingi Mu Shengji, yang sudah sangat kuat. Tetapi kini Ye Xiwen telah bangkit. Bagi Balai Penegakan Hukum, ini adalah situasi yang memalukan. Ketidakmampuan mereka untuk meminta pertanggungjawaban Ye Xiwen bagaikan serangkaian tamparan di wajah mereka. Mu Shengji sebelumnya mengasingkan diri, dan Ye Xiwen masih merupakan sosok kecil seperti semut saat itu, dan tidak benar-benar dianggap sebagai ancaman oleh para pemimpin puncak Balai Penegakan Hukum. Namun, situasinya berbeda sekarang. Bahkan Ye Xiwen, seorang master di tahap akhir Great Sage, dapat melawan beberapa orang sekaligus, mengalahkan, dan membunuh mereka. Jika ia terus berkembang seperti ini, hasilnya akan sangat buruk. Ia hanya akan menjadi bencana besar. Itu harus dilakukan sebelum dia menjadi duri dalam daging Huang Wuji. Singkirkan dia. Namun setelah kejadian ini, Balai Penegakan Hukum yang tadinya geram, berhenti bertindak gegabah. Ye Xiwen membuktikan kekuatannya dengan kekuatannya yang luar biasa. Ia bahkan bisa membunuh seorang Sage Agung, dan kekuatan sejatinya tak terduga. Tak seorang pun tahu seberapa besar kekuatannya. Tadi, beredar rumor bahwa ia hanya berhasil membunuh seorang ahli Sage Agung tingkat awal dengan susah payah. Sekarang tampaknya, betapa konyolnya rumor itu. Seorang Sage Agung tingkat awal. Tidakkah kau lihat bahwa semua master di tahap akhir Great Sage dibunuh olehnya dengan kekuatan yang tak terhentikan? Dalam waktu sesingkat itu, tak seorang pun percaya Ye Xiwen telah mencapai terobosan. Artinya, ia mungkin sudah memiliki kekuatan seperti itu, tetapi belum menunjukkannya. Pantas saja dia bisa lolos dari tangan Master Aula Penghancur Jiwa. Dengan kekuatan seperti itu, meski tak bisa mengalahkan Master Aula Penghancur Jiwa, dia masih punya kesempatan untuk lolos. Justru karena itulah para murid Balai Penegakan Hukum sangat waspada. Bahkan para master di puncak Sage Agung atau yang berada di tingkat keberhasilan kecil pun tidak berani bergegas ke puncak Changxing. Pertama, mereka waspada terhadap Liu Yanlan di puncak Changxing. Dan kedua, mereka takut ini bukan batas kemampuan Ye Xiwen, dan ia telah menyembunyikan kekuatannya. Kalau begitu, bukankah akan sama saja jika mereka pergi dan mengirim seseorang ke kematiannya? Bukankah mereka pernah kehilangan tenaga kerja seperti ini sebelumnya? Yang terpenting, Ye Xiwen berani mengincar pembunuhan Mu Shengji. Jadi dia pasti punya dukungan. Tidak ada yang percaya dia benar-benar gila. Dia bahkan mungkin bisa membunuh Mu Shengji dengan keyakinan tertentu. Apalagi orang-orang ini. Memikirkan hal ini, banyak petinggi Balai Penegakan Hukum tidak berani bertindak gegabah lagi, tetapi terus berteriak. Mereka menunggu dengan sabar, menunggu Mu Shengji keluar. Dia benar-benar akan keluar. Mereka yakin bahwa begitu Mu Shengji keluar, sudah waktunya untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap Ye Xiwen. Pada saat yang sama, seluruh puncak Changxing dipenuhi dengan suasana suram, meskipun hanya ada beberapa orang di sana. Di aula utama di puncak Changxing,
Aku sudah mengirim pesan kepada kakak tertua dan guru. Jika mereka ada di sini, bahkan Mu Shengji pun tidak akan berani menyerbu langsung. Kata Bai Jiansong, merasa sedikit pusing. Dendam antara Mu Shengji dan garis keturunan puncak Changxing sudah lama ada, bahkan sebelum ia bergabung dengan puncak Changxing. Sekarang akan meledak dengan dahsyat. Mu Shengji akan segera menerobos. Alasan mengapa Mu Shengji begitu sabar selama periode ini adalah karena kultivasinya jauh tertinggal dari Huang Wuji. Karena Ye Xiwen telah menyelesaikan Changxing Jing, Huang Wuji, yang selama ini telah menekan kultivasinya, telah keluar lebih dari 20 tahun yang lalu dan memasuki ranah Sage Agung dan Kesempurnaan Agung, yang mengubah situasi kedua orang yang awalnya tidak jauh berbeda satu sama lain. Itulah sebabnya Mu Shengji harus mengasingkan diri dan mengabaikan Ye Xiwen, yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Ia sedang mengumpulkan kekuatan dan bertahan. Ketika kekuatannya mencapai tingkat Sage Agung, ia akan mampu bertindak sembrono. Kekuatan mengerikan dari Sang Bijak Agung yang telah mencapai kesempurnaan agung dapat dilihat dari Huang Wuji. Bahkan jika formasi puncak Changxing diaktifkan sepenuhnya, formasi itu mungkin tidak dapat menahannya. Memikirkan hal ini, Bai Jiansong merasa sakit kepala. Tidak banyak orang di puncak Changxing. Kakak tertua dan guru Zhang Xingzi pergi sepanjang tahun, dan kakak kedua adalah seorang kultivator yang gila. Jadi dialah yang bertanggung jawab atas sebagian besar urusan besar dan kecil selama 100 tahun terakhir. Dulu, ia memiliki kekuatan setengah langkah seorang Great Sage, dan sekarang ia memiliki kekuatan seorang Great Sage. Ia bisa menangani banyak masalah, tetapi sekarang segala sesuatunya jelas telah melampaui batas kemampuannya untuk dipecahkan. Ia juga harus mengakui bahwa adik juniornya ini memang jago membuat masalah, terlalu banyak masalah. Meskipun banyak hal yang ia lakukan telah menunjukkan prestise puncak Changxing dan sangat memuaskan, seperti kakak tertua saat itu, masalah yang ditinggalkan masih harus diselesaikan. Tidak apa-apa. Aku bisa menangani masalah ini. Kita tidak bisa terus bersikap pasif. Serangan Sekte Yuhua sudah dekat. Jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini sebelum itu, tidak akan ada waktu untuk menyelesaikannya. Kata Ye Xiwen, kali ini, mereka harus mengakhiri perseteruan dengan Balai Penegakan Hukum. Terus terlibat dalam situasi tanpa akhir ini bukanlah solusi. Adik junior, jangan berlatih metode jahat apapun. Jika itu menyebabkan kerusakan permanen pada fondasimu, kau tidak akan pernah bisa menembusnya di masa depan. Bai Jiansong menatap Ye Xiwen dengan curiga. Bukan berarti dia mendiskriminasi metode-metode yang tidak lazim itu. Akademi Zhenwu bukanlah sekte yang sok tahu dan terkenal. Tidak ada yang salah dengan berlatih metode jahat. Meskipun tidak disukai orang lain, tidak semua orang akan mengutuknya. Namun, metode-metode yang tidak lazim itu, meskipun memiliki efek yang mengerikan, juga memiliki konsekuensi yang sulit ditanggung oleh orang biasa. Ye Xiwen baru berada di tahap akhir Sage Agung setengah langkah, dan fakta bahwa ia mampu membunuh seorang Sage Agung tahap akhir telah mengejutkan banyak orang. Namun, kedua petarung Sage Agung tahap akhir ini tidak ada apa-apanya di hadapan Mu Shengji, dan ia bisa membunuh mereka semua dengan mudah hanya dengan satu tangan. Untuk meningkat dalam semalam sampai pada titik di mana seseorang dapat bersaing dengan Mu Shengji, atau bahkan membunuhnya, itu harus menjadi seni bela diri yang luar biasa, dan akibatnya akan lebih mengerikan. Sekalipun ia tidak mati, ia akan cacat. Jika fondasinya rusak, ia pasti tidak akan bisa berkembang lebih jauh. Ini tidak hemat biaya. Ye Xiwen kini telah menunjukkan bakat yang luar biasa. Meskipun banyak orang tidak puas dengan ketenarannya, mereka harus menempatkannya di peringkat yang sama dengan Huang Wuji, Mu Shengji, dan lainnya. Di masa depan, ia mungkin akan menembus ranah transenden dan menjadi pilar Akademi Zhenwu. Ye Xiwen memiliki potensi dan kemampuan seperti itu. Jika hancur karena insiden ini, itu sama sekali tidak ada gunanya. Lebih baik menunggu sampai Huang Wuji kembali. Dengan Huang Wuji dan Zhang Xingzi yang bertanggung jawab, bahkan jika beberapa orang dari Balai Penegakan Hukum punya nyali, mereka tidak akan berani datang ke puncak Changxing untuk membuat masalah. Ini juga merupakan metode yang relatif aman, yang jauh lebih baik daripada membiarkan Ye Xiwen mengambil risiko. Jangan khawatir,
Aku yakin aku tidak akan menggunakan metode menyakiti diri sendiri seperti itu. Kata Ye Siwen. Bai Jiansong memikirkannya dan menyadari. Siapa yang akan menggunakan metode melukai diri sendiri seperti itu kecuali saat genting. Ye Siwen seharusnya tidak sebodoh itu. Meskipun ia masih sedikit penasaran dengan metode apa yang Ye Siwen miliki untuk memastikan ia bisa mengalahkan Mu Shengji. Itu bukan orang biasa. Dia adalah Mu Shengji. Sosok tangguh yang telah bersaing dengan kakak tertua selama bertahun-tahun dan telah ditunjuk sebagai kepala balai penegakan hukum berikutnya. Di seluruh Akademi Zhenwu, selain beberapa orang seperti Master Istana Tertinggi dan Kepala 10 Warisan Utama, berapa banyak orang yang berani mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan Mu Shengji. Dengan kata lain, jika Ye Siwen dapat mengalahkan Mu Shengji, maka Ye Siwen akan dapat menduduki peringkat di antara para master terbaik di seluruh Akademi Zhenwu, dan bahkan di seluruh langit berbintang. Selama ia tidak bertemu dengan para master di alam transenden, ia akan menjadi tak terkalahkan. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan banyak bicara, tapi sebaiknya kau tidak memaksakan diri. Lagi pula, guru dan kakak senior akan segera kembali, jadi Mu Shengji tidak akan bisa bersikap sombong.